Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini tanggal 6 Mei 2026, Indonesia Corruption Watch datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara spesifik kami bersurat kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPK. Adapun surat yang kami layangkan meminta informasi kepada KPK terkait dengan penjelasan mengapa ada 38 anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Presiden Prabowo Subianto di sini, yang laporan harta kekayaan penyelenggaraan negaranya belum tercantum di situs ILHKPN milik KPK. Di situ biasanya di laman pengumuman atau e-announcement pasca tenggat waktu pelaporan, yakni tanggal 31 Maret setiap tahunnya, itu kita bisa mengakses laporan-laporan atau salinan-salinan dari para penyelenggara negara yang sudah melaporkan harta kekayaan mereka. Tapi berdasarkan pemantauan ICW setidaknya per 4 Mei kemarin, 38 nama dari Kabinet Merah Putih belum ada, termasuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara Prabowo Subianto itu sendiri. Tentu banyak alasan yang bisa melatar belakangi kenapa nama-nama mereka belum ada di website KPK. Bisa itu berkenaan dengan sedang dilakukan verifikasi atau perbaikan oleh KPK, tapi juga ada kemungkinan memang 39 nama tersebut belum melaporkan harta kekayaan mereka. Kalau teman-teman ingat, memang pada tanggal 1 April 2026, satu hari pasca tenggat waktu pelaporan LHKPN periode 2025, juru bicara KPK Budi Prasetyo sempat mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melaporkan LHKPN secara tepat waktu. Tentu kami ingin mempercayai KPK dan juga ingin percaya bahwa Presiden tepat waktu dalam melakukan kewajiban hukumnya untuk melaporkan LHKPN. Tapi lagi-lagi, sebagaimana ICW coba periksa dari website KPK itu sendiri di LHKPN, per 4 Mei kemarin, yakni lebih dari 1 bulan dari tenggat waktu, nama-nama 38 anggota Kabinet Merah Putih belum ada. Jadi kami melayangkan permohonan informasi supaya KPK bisa memberikan klarifikasi yang jelas dan terang kepada publik apa alasan 39 nama tersebut belum ada dan belum bisa diakses kepada masyarakat. Rasanya kurun waktu 1 bulan lebih sudah cukup, lebih dari cukup bahkan untuk KPK melakukan verifikasi dan juga pemeriksaan terhadap laporan yang sudah disubmit, harapannya paling lambat 31 Maret kemarin. Apalagi ini berkenaan dengan pejabat tinggi, berkenaan dengan anggota kabinet yang seharusnya menjadi prioritas untuk diperiksa begitu ya. Perlu diingatkan, instrumen LHKPN ini bukan sekedar perkara tertib formalitas administratif belaka, tapi ia merupakan instrumen untuk menjadi alat pencegahan korupsi melalui pengawasan publik begitu ya. Di situ kita bisa melihat apakah ada peningkatan kekayaan tidak wajar atau ada kekayaan yang memang tidak seperti dilaporkan begitu. Nah, ketika laporan tersebut tidak tercantum di website KPK, apalagi sudah 1 bulan lebih, ini membatasi hak-hak publik untuk mengawasi aset-aset kekayaan penyelenggara negara. Jadi itu tujuan kami hari ini untuk meminta klarifikasi kepada KPK. Harapannya supaya tidak ada dugaan di publik bahwa 39 anggota Kabinet Merah Putih termasuk Presiden sendiri telah melanggar ketentuan yang ada di sejumlah peraturan perundang-undangan kita, salah satunya undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Di situ kan tertuang kewajiban bagi seluruh penyelenggara negara, tidak terkecuali Presiden, untuk melaporkan LHKPN mereka secara rutin setiap tahun dan juga ketika mereka baru menjabat maupun setelah selesai dari jabatannya. Ya, selain Presiden, siapa aja nama-nama yang LHKPN-nya belum muncul? Secara komposisi nanti bisa saya bagikan, tapi dari 38 anggota kabinet tersebut setidaknya kami melihat ada 16 menteri, 20 wakil menteri, dan 2 kepala badan. Tentu dengan keterbatasan sumber daya manusia kami sangat mungkin angkanya berlebih. Oleh karena itu penting bagi KPK untuk satu persatu mengklarifikasi begitu ya, nama-nama di kabinet kenapa belum tercantum di website LHKPN. Tadi sudah menyampaikan surat, memang tidak ketemu karena langsung melalui loket PPID. Jadi suratnya sudah kami sampaikan dan ini sudah ada tanda terimanya. Baik, sedikit itu di luar dengan pertemuan dengan KPK, mau minta tanggapannya boleh Mas soal Gubernur Kalimantan Timur yang udah keluar nih hak angkatnya dari diskusi DPR dengan juga pengadaan mobil yang harganya fantastisnya seperti itu. Itu lihatnya seperti apa sih dengan juga anggaran untuk timasinya dan juga untuk biaya renovasi rumah dinas?
Ya, memang itu merupakan potret yang sayangnya menjadi gambaran umum begitu ya, bagaimana kepala daerah di Indonesia, baik bupati maupun gubernur, seringkali justru jauh dari tali mandatnya dengan rakyat. Ini kan paling mudah terlihat di konteks Kalimantan kemarin, mendapatkan demo besar-besaran akibat kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga bahkan pola kehidupan yang rasanya tidak selaras dengan kerja-kerja pelayanan publik. Ini kalau kami melihatnya, selain ada masalah dari pengawasan internal di daerah itu sendiri melalui inspektorat, ada isu soal bagaimana di 2024 kemarin di Pilkada begitu ya, para partai yang mengusung kepala daerah ini justru cenderung kami melihatnya mendorong pragmatisme politik. Jadi mencoba mencari kader-kader dengan cara yang instan, yang berujung pada mereka ketika menjalankan kekuasaannya di kursi pemerintahan tidak merasa dekat dengan publik atau tidak merasa perlu untuk bertindak secara akuntabel. Ini yang terjadi di Kaltim hanya satu contoh bukti kecilnya saja dari puncak gunung es, bagaimana pemerintahan daerah kita sangat jauh sayangnya dari tali mandat dengan rakyat. Ya, ini kan juga ada isu dinasti politik ya, karena kan ternyata di wilayah Kaltim ini ketua DPRD-nya ternyata masih punya hubungan kekeluargaan dengan Gubernur Kaltim ini juga berada seperti apa sih? Iya, berdasarkan pemantauan kami di 2024 kemarin, memang banyak daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam itu terindikasi kepala daerah yang memiliki relasi dinasti politik begitu ya, baik itu di DPRD, baik itu di pemerintahan juga, maupun di anggota keluarganya yang pernah menjabat di posisi yang sama. Tentu ini berawal dari tidak adanya hukum positif kita yang melarang begitu ya praktik-praktik semacam ini yang sebenarnya juga memantik konflik kepentingan, tapi ini dibiarkan begitu saja oleh para partai dan juga pihak-pihak yang mengusung para kepala daerah ini, yang jadinya mengaburkan begitu ya batas-batas mana yang urusan publik, mana yang urusan keluarga. Dan terkait hal ini kan untuk DPRD sudah menyetujui hak angket ya, prioritas mana ada satu fraksi ini Golkar yang juga setuju, ini apa seperti apa? Ya, sebenarnya ini sudah sejalan dengan aspirasi publik begitu ya, tapi memang harus dicatat bahwa ini praktik yang langka sebetulnya begitu. Ada respons yang cukup cepat dari institusi legislatif yang memang seharusnya berperan sebagai checks and balances dari eksekutif itu sendiri. Baik, terakhir mungkin Mas, ini kan juga ada isu problema mungkin untuk penetapan kebijakannya, misalkan dengan adanya anggaran tertentu yang nilainya juga lumayan struktural ini, ada indikasi mungkin tidak melibatkan peran masyarakat dalam membuat kebijakan itu, berarti seperti apa sih? Iya, lagi-lagi ini kembali kepada memang hilangnya tali mandat antar kepala daerah dan rakyatnya begitu. Pola yang umum terjadi kalau misalkan kita melihat bagaimana kepala daerah ini diusung dengan cara-cara yang instan, ketimbang berangkat dari keinginan publik untuk mencalonkan calon kepala daerah mereka. Dan dari indikasi ini menurut Mas Desar sendiri, apakah KPK juga perlu untuk mengawasi? Tentu segala indikasi adanya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga indikasi praktik korupsi bahkan memang harus selalu ditindaklanjuti oleh KPK supaya menjadi terang dan tidak menjadi spekulasi di masyarakat. Dengan tidak dilaporkan itu para pejabat dan seluruh kabinet ini kan? Jadi ingin meluruskan saja, kami baru menemukan indikasi bahwa nama-nama 38 anggota kabinet dan juga nama presiden belum ada di website LHKPN. Ini kemungkinannya banyak, tadi saya bilang bisa KPK-nya belum melakukan verifikasi, bisa juga memang belum melaporkan. Makanya tujuan kami melakukan permohonan informasi supaya KPK yang menjawab, memberikan klarifikasi kepada publik apakah betul karena sedang melakukan verifikasi laporan atau jangan-jangan memang belum melapor begitu ya. Tentu kalau misalkan ditemukan di kemudian hari jawabannya adalah belum melapor, sudah menjadi kewajiban hukum KPK sebagaimana di peraturan KPK itu sendiri tentang pelaporan LHKPN dan juga Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, ada kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk memberikan sanksi administratif berupa rekomendasi begitu ya ke lembaga yang bersangkutan supaya bisa dipertimbangkan diberikan sanksi.